Kita hidup di tanah agung, namun nama aslinya dikubur sejarah. Nusantara disebut hanya bayangan peradaban asing. Padahal dari rahim bumi ini, jejak dunia pernah dilahirkan. Borobudur bukan sekadar batu, melainkan pesan leluhur yang disamarkan waktu. Jika sejarah ditulis para pemenang, lalu siapa yang mencuri identitas kita? Coba Anda bayangkan, sejarah identitas bangsa Anda selama ini ditulis sepenuhnya memakai kacamata orang asing. Lalu tiba-tiba muncul sebuah gerakan lokal yang mencoba membongkar ulang segalanya. Iya, dan mereka ini bahkan berani menentang sains arus utama kan? Sangat provokatif. Tepat sekali. Selamat datang di Deep Dive kita hari ini. Misi kita kali ini adalah membongkar sumber-sumber tentang pertarungan narasi sejarah Asia Tenggara. Betul, kita akan menyelami dua kutub yang sangat ekstrim yang memperebutkan cerita masa lalu Nusantara kita ini. Nah, di satu sisi, kita punya akademisi era kolonial, George Coedes. Dan di sisi lain, ada tokoh revisionis independen bernama Santo Sabah Piliang. Mari kita bedah mulai dari Coedes dulu. Dia ini filolog Prancis. Iya, dia hidup antara tahun 1886 sampai 1969. Kalau kita perhatikan cara kerjanya, nah, Coedes ini ibarat detektif forensik, tapi untuk bahasa. Detektif bahasa ya? Maksudnya dia merangkai kepingan teka-teki dari batu-batu prasasti yang berserakan gitu. Benar sekali, pada tahun 1918, dialah yang menemukan kembali eksistensi Kekaisaran Maritim Sriwijaya di Sumatera, yang sebelumnya nyaris hilang dari ingatan sejarah. Oh, wow. 1918. Jadi dia mencocokkan catatan perjalanan Tiongkok kuno yang menyebut tempat bernama San Fochi dengan prasasti lokal kita, kan? Betul, dan metode pembuktiannya itu sangat teliti. Dia melacak evolusi fonetik atau perubahan bunyi kata. Contohnya gimana tuh? Misalnya, dia mengamati perubahan dari kata bahasa Melayu kuno funo, memakai V, hingga berevolusi menjadi kata buno. Oke, mari kita bedah ini. Dari bukti teks yang ketat itu, dia memberi kita semacam tulang punggung sejarah kita. Iya, dan dari situlah dia mencetuskan teori Indianisasi, sebuah konsep di mana Nusantara mengadopsi budaya dari India. Tapi gini, kalau Nusantara cuma diposisikan sebagai penerima pasif budaya India, bukankah seolah-olah masyarakat lokal kita tidak punya peran aktif? Nah, disitulah narasi ini jadi sangat menarik. Muncul perlawanan terhadap kacamata barat tersebut. Dan ini membawa kita ke tokoh kedua, Santo Sabah Piliang. Visi dia ini benar-benar menolak total konsep Indianisasi tadi kan? Sangat menolak. Lewat konsep yang ia sebut Indonesiaria, Piliang justru mengklaim Nusantara adalah pusat peradaban awal dunia, setara dengan benua Lemuria. Lemuria yang mitos itu? Wow, jadi menurut Piliang, Sriwijaya itu bukan kerajaan politik yang ekspansif. Bukan. Menurutnya Sriwijaya itu adalah sebuah tatanan spiritual. Dia bahkan mengklaim Candi Borobudur punya nama asli, Fkuana Cakahpala. Fkuana Cakahpala, ajaran asli Nusantara ya, bukan sekedar candi Buddha dari abad ke-8 atau ke-9. Tunggu dulu. Iya, silahkan. Saya harus memberikan dorongan kritis di sini. Bagaimana dia bisa sampai pada kesimpulan sejauh itu? Kalau Coedes pakai bukti prasasti, Piliang pakai apa? Cara kerjanya sama sekali berbeda. Piliang membongkar makna istilah kuno menggunakan teks lokal dan tradisi lisan spiritual yang diturunkan turun-temurun. Oke. Bahkan, lewat pemaknaan ulang ini, dia yakin bahwa epos besar Mahabharata itu secara fisik benar-benar terjadi di Indonesia. Bukan di India? Wait, really? Mahabharata di Indonesia? Tanpa ada sisa reruntuhan atau bukti material, apakah kita tidak sedang terjebak dalam intuisi nasionalistik belaka? Itu pertanyaan krusialnya. Ingat, di sini kita cuma menyampaikan apa yang ada di sumber, kita tidak memihak. Tapi memang, komunitas ilmiah mengkritik tajam Piliang. Karena milimnya validasi arkeologis yang bisa diuji kan, sering disebut pseudo-sejarah. Tepat.
Namun, di sisi lain, pakar modern juga mengkritik Codes. Dia dinilai terlalu Eurosentris dan mengabaikan peran aktif masyarakat lokal. Jadi, untuk Anda yang mendengarkan, kenapa Anda harus peduli dengan semua ini? Karena sejarah itu tidak pernah netral. Benar, sejarah membentuk cara Anda memahami asal-usul Anda hari ini. Kita butuh ketelitian ilmiah Codes agar tidak jatuh dalam delusi. Betul. Sekaligus, kita juga butuh semangat Piliang untuk terus mempertanyakan bias-bias kolonial masa lalu. Pada akhirnya, pengetahuan masa lalu kita dibentuk dari perpaduan bukti prasasti yang dingin dan visi identitas yang membara. Keduanya membuktikan betapa luar biasanya peradaban Nusantara. Nah, sebagai penutup deep dive kita kali ini, coba Anda renungkan ini. Silakan. Bagaimana jika kategori dan label seperti kerajaan, Hindu, atau Buddha yang kita pelajari mati-matian di sekolah, sebenarnya tidak pernah ada di benak nenek moyang kita? Oh, itu pemikiran yang sangat menarik. Kan? Apakah selama ini kita membaca masa lalu menggunakan kamus bahasa yang salah? Selamat mengeksplorasi!